Ahlan wa sahlan wa marhaban di channel Top Tips. Mendapati sahabat karibnya Urwah bin Zubair mengalami ujian yang sangat berat dalam waktu sekejap kehilangan anak laki-laki yang sangat disayanginya, kemudian kehilangan satu kaki, maka Hisham pun ikut sedih. Sejatinya beliau sangat ingin menghibur Urwah agar Urwah tidak larut dalam kesedihan. Yang sejatinya Urwah sendiri tidak sedih, namun karena perasaan ketidakenaan Hisham, dia terus berusaha bagaimana menghibur daripada Urwah yang baru saja tertimpa musibah yang sangat besar. Nah, pada waktu bersamaan di istana ada seorang laki-laki dari keturunan Abbas. Maka diinformasikan kepada Hisham bahwa ada tamu. Maka didatangilah laki-laki tersebut. Nampak pakainya sangat kumuh. Laki-laki itu buta, pakainya kumuh, compang-camping, sangat tidak menarik penampilannya dan sangat memprihatinkan. Maka ditanyalah oleh Hisham tentang siapa dia. Maka laki-laki itu menjelaskan, "Wahai Khalifah, sejak aku ini adalah orang terkaya dari Bani Abbas. Namun dalam satu malam tiba-tiba wilayah tempat kami terkena banjir bandang. Akibat dari banjir bandang itu keluarga meninggal. Begitu juga harta, habis semuanya. Yang tersisa adalah aku, bayi yang baru dilahirkan, dan juga seekor unta. Maka aku yang kebingungan kemudian melihat seekor unta. Yang nampak unta itu panik sehingga dia begitu liar. Berinisiatiflah aku hendak mengambil unta itu. Maka bayi yang baru dilahirkan itu tadi saya letakkan di tanah guna mengejar unta itu. Namun tidaklah lama aku pergi dari sisi bayi yang kuletakkan di tanah. Aku dengar tangisan sang bayi yang luar biasa. Maka aku pun terpanggil untuk mengecek ada apa bayi itu. Maka sejurus kemudian aku pergi ke arah bayi, maka aku dapat kepala bayi itu telah berada di mulut serigala. Maka aku berusaha melawan serigala itu, tapi apa dayaku, serigala itu akhirnya memakan habis bayi. Dapati hal demikian, aku berusaha untuk mengejar onta itu tadi. Ketika saya telah dekat, karena kondisi onta itu sangat liar, tiba-tiba dia menendang mukaku dengan sangat keras sehingga menghancurkan mukaku dan membutakan kedua mataku. Dan inilah kondisiku saat ini, wahai baginda. Nah, mendapati cerita laki-laki dari Bani Abbas ini, maka sang khalifah mendapat ide agar sang laki-laki ini dihadapkan kepada Urwah, guna dia bercerita kepada Urwah, sehingga Urwah bisa mengambil hikmah bahwa ada seorang yang tengah diuji lebih berat ujiannya daripada yang tengah menimpa Urwah. Maka laki-laki itu akhirnya dihadapkan kepada Urwah, ceritalah tentang pengalaman hidupnya kepada Urwah bin Zubair. Singkat cerita, daerahnya pulang ke rumah. Nah, penduduk sekitar Urwah pun sangat sedih ketika mendapati Urwah, apalagi keluarganya. Mereka sangat tertimpa kesedihan dengan apa yang dialami Urwah, dengan hilangnya kaki Urwah dan meninggalnya anaknya dalam sekejap. Maka mendapati hal itu justru Urwah lah yang berusaha menenangkan mereka. Maka kata Urwah, "Kenapa kalian bersedih? Sungguh Allah telah memberikan aku 4 anak, kemudian Allah mengambil satu. Dan Allah telah memberikan aku 4 kekuatan dengan 2 kaki dan 2 tangan, kemudian Allah menyisakan satu, maka sisalah 3 kekuatanku. Masih banyak karunia Allah yang diberikan kepadaku dan Allah ambil dari diriku." Jadi ini yang Urwah sampaikan kepada keluarga untuk menenangkan mereka, menguatkan mereka bahwa apa yang diambil oleh Allah dariku masih jauh lebih sedikit dari apa yang Allah berikan, curahkan. Dengan adanya anak yang masih ada 3 dan kekuatan ada kaki dan ada tangan yang masih menempel, sehingga rasa syukur itu harus terus ditumbuhkan. Inilah kemudian yang menguatkan Urwah dan juga keluarga Urwah, sehingga mereka tetap merasakan syukur yang luar biasa terkait karunia-karunia Allah, meski belum lama itu mereka tertimpa musibah yang luar biasa dengan meninggalnya seorang anak kesayangan Urwah dan hilangnya satu kaki dari Urwah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang diteladankan oleh Urwah bin Zubair terkait bagaimana menyikapi musibah yang tengah menimpa kita, terutama tentu hal-hal yang terjadi secara mendadak sebagaimana yang dialami oleh Urwah bin Zubair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.